keluarga terkumpul lagi di rumah ini. Tidak ada kata yang lebih baik yang dapat kami sampaikan kepada Tuhan, tapi ungkapan hati syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan sudah tolong Bang Martin, dan Tuhan sudah tolong rumah tangganya dan kami semua, dan hari ini kami akan berbakti memuliakan Tuhan, karena kami tahu syukur yang paling dalam tak kalah kami meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, berkatilah kebaktian kami, dan biar kebaktian kami ini jadi bukan oleh kuat dan daya kami, tapi jadi di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Bersyukur dan kami memulaikannya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ini lagu ini mungkin buat Bang Martin di tahun-tahun kemarin ada sedikit kegagalan, tapi pastikan lagu ini akan mengingatkan kita dan Bang Martin dan kita semua bahwa rencana Tuhan itu indah. Kenapa saya? Karena saya ikut pantau terus dalam doa dan dalam media. Saya terus buka media maluku.com. Pokoknya saya cari tahu informasi. Dia ada di pulau mana bersama istri. Saya lihat, mereka lagi jet ski. Kehujanan mereka di pulau itu saja tahu. Bayangkan, saking saya kepo. Saya ingin tahu, bagaimana mereka berada. Ibu tidur di Korea pun saya tahu, karena rumah bunyi-bunyi Korea. Saya tahu. Indah rencanamu Tuhan. Amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak Ibu, rencana Tuhan pasti tidak akan gagal. Kalau tertunda iya. Tujuannya apa? Untuk supaya kita lebih berharap kepada Tuhan. Kita nyanyi lagi sekali lagi pujian ini. Indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat
Jauh timur dari barat. Adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ikut dong. Iya. Udah nyanyi cepet. Jadi mulai. Udah yang bisa nyanyi kan? Oke. Cek. Ini ada nih.
Puji Tuhan, di luar hujan, jadi nggak bisa pulang. Iya, jadi itu nyata. Nah, karena ini memang harinya Bang Martin, kita mau dengar dulu kata demi katanya Bang Martin. Kesaksian, orang di sana bilang kesaksian, sharing singkat lah. Dan ada harapan apa yang dirindukan di hari-hari ke depan. Supaya sama-sama kita doakan sebentar kan? Silakan Pak. Shalom. Shalom. Terima kasih keluarga besar saya, istri, anak-anak, anak angkat juga sudah datang. Bapak, Mang Pendeta, Lai, semua yang hadir. Pertama-tama, Ibu, Pak, Ibu kita Kartini dari kemarin sudah hadir di kami. Sama pemain keyboard juga ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini, di kediaman kami ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semata-mata bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Tuhan buat kita. Terima kasih juga kehadiran semua yang hadir. Saya sudah 55 tahun, but it's about number. Buat saya itu cuma nomor. Yang penting bagaimana kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Mau sampai jam berapapun, sampai kapanpun, Tuhan pasti kasih. Bapak aja 85 tahun. Menjadi garam dan terang untuk kita semua. Pertama, terima kasih. Kedua, saya tahun ini banyak menerima apa yang Tuhan kasih. Cobaan juga banyak, sangat banyak. Berkat juga banyak, sangat banyak. Tidak terhitung malah berkatnya. Dan saya yakin cobaan yang diberikan Tuhan itu kemarin, Bapak saat lalu, cukup menyadarkan saya bahwa kayaknya kamu lupa saya. Kamu terlalu enak enjoy dengan hidupmu, gitu kan? Kasih cobaan sedikit, lingkungan juga. Dari saat itu saya kasih Tuhan itu dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi yang nanti bisa sebut nama Tuhan, apa yang mau terjadi lah. Tapi semuanya lewat. Saya mau bersaksi itu bukannya apa-apa, tapi itu yang saya alami. Itu ternyata juga lihat itu di media massa itu saya membersihkan yang apa-apa kayak orang demo, tapi ya gimana ya, dunia ini. Dunia seperti ini yang saya harap. Tidak, saya cuma bisa berdoa, saya juga berhubung sama anak istri saya, dengan itu. Sama hanya kayak gini ya. Oke, sudah, ini cobaan yang harus saya hadapi. Saya nggak boleh lari dari situ. Kalau saya lari mungkin saya udah, wah, tak saya depan udah mau bunuh orang lah, mau apa lah, macam itu. Tapi Tuhan kasih, saya cuma berdoa. Sama. Berarti lah hidup kita sendiri kan.
bisa. Tapi itu Tuhan kasih jawaban yang baik. Saya bisa lewati dengan baik. Luar biasa lah kasih Tuhan buat saya. Jadi mungkin tidak panjang lebar saya sampaikan di sini. Pertama, saya mau ucapkan puji syukur karena Tuhan kita bisa berkumpul. Saya bisa berulang tahun ke 55 tahun. Saya yakin masih panjang Tuhan kasih umur saya mengabdi pada negara dan bangsa dan keluarga saya. Saya yakin menjaga kesehatan kita sama-sama. Dan saya juga mungkin kalau harapan saya mungkin karena saya belajar kemarin disentuh sama cobaan, jadi harapan saya sekarang bukan tambah jatuh, harapan saya tambah tinggi. Tuhan kasih saya harapan, saya udah dicobain kayak gitu, masa gini-gini aja, gue harus cari, harus gapai, jangan lu terpendam. Jadi saya tetap harapan saya tahun ini saya jenderal. Harapan saya, mudah-mudahan. Kalau pendeta sudah doakan, ibu pendeta sudah doakan, istri saya sudah doakan, anak doakan semua, orang-orang saya doakan, siapa yang bisa menahan? Kan begitu. Jadi dengan pelajaran yang saya ambil itu dengan kita jatuh, dengan kita diberikan cobaan, dan kita bisa melewati cobaan itu, segera bangkit. Tuhan juga suruh saya bangkit. Saya nggak mau terpuruk dengan situasi itu. Kalau saya terpuruk, wah kacau banget. Itu mungkin kesaksian saya di tahun ini. Semoga kiranya kita mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan, dapat kesehatan, kita bisa berkumpul lagi di lain waktu, kita bisa merayakan lagi sesuatu yang lain yang indah yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta sudah hadir. Bagi saya, memang karena saya ikut dan ikut memantau, jadi saya tahu sekali. Tetapi saya dari tahun kemarin kalau nggak salah di Bu Mary tetap kalau WA saya bilang siap Bu Jenderal, karena pengharapan saya tidak pernah sirna. Karena yang menjadi doa dan harapan saya, kiranya anak-anak Tuhan itu, karena ada ayat bilang bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, bukan kesek tapi menjadi palang pintu. Setiap orang akan masuk akan mendengar dan melihat, karena kita ada di bangsa ini. Dan saya percaya kalau kemarin itu bagi saya itu anggaplah pelajaran awal pada waktu Samapta. Kenapa? Karena memang Tuhan yang suruh, bukan pelatih yang suruh. Kalau pelatih kita masih bisa angkat-angkat kepala sedikit, tapi kalau Tuhan nggak bisa, kita akan tiarap dan tetap berkata, Tuhan tolong saya. Dan kalau Tuhan yang angkat, tidak ada satu manusia yang sanggup untuk menahan. Itu yang saya yakini dalam hidup saya. Makanya tadi Pak Martin bilang, kayaknya kalau di Facebook ini kemana-mana aja ya. Iya, karena memang saya sudah lewati pergumulan itu. Masa saya dan istri kami sudah lewati. Di mana orang menganiaya kami. Kalau saya kasih tahu Bu Tio, pasti dia ngamuk duluan. Pasti dia datangin. Yakinlah saya. Kan tetangga saya depan kan nyalinya bukan 1 jengkal, panjang kali itu. Jadi, tapi bagi kami sudah melewati, dan saya percaya. Makanya tadi nyanyi lagu kedua tadi, Indah Rencanamu, itu memang saya sudah ada di otak saya. Mau pimpin ibadah Bapak Engkau Sungguh Baik dan Indah Rencanamu. Dan waktu Bapak Engkau Sungguh Baik, saya bilang Bang Martin yang nyanyi, untuk menikmati kebaikan Bapak. Karena kalau diangkat 1 derajat, orang tekan turun 2 derajat, samalah dengan bola basket. Ada apa bola basket di sini? Semakin kencang dia ditaruh angin, dibanting dia semakin tinggi naiknya. Ya apa-apa, dibanting dulu supaya naiknya tinggi. Amin. Tuhan sungguh baik. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita siapkan hati ini untuk dengarkan firman Allah.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini ungkapan syukur lewat pujian kami Tuhan. Sebelum kami baca firman-Mu dan perenungan firman-Mu tersampaikan, kami percaya bahwa firman-Mu segala-galanya bagi kami. Roh Kudus, tolong kami sekalian di tempat ini, tolong kami hamba-Mu, biar firman-Mu tersampaikan kepada setiap kami dan mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami. Karena firman-Mu berkuasa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya ingat Bapak Ibu, kalau nggak salah 4 tahun kemarin, apa 3 tahun kemarin, waktu itu masih COVID. Pernah juga kita ibadah ulang tahun Pak Martin waktu itu mau sekolah. Ibu Mary waktu itu masih ujian 1 kali. Masih mau ujian 1 kali. Dan waktu itu saya ingat, oh ya orang kaya Bu Tio di sini, jadi kursinya sudah nggak ada, atau digeser kali ya. Di sofa saya bilang berlutut suami istri, dan saya bilang tolong infokan ke saya, dan yang lebih infokan ke saya Bu Tio, saya lagi cuci mobil, Pak Pendeta, mereka sekarang berdua sudah berangkat. Berangkat kemana? Saya kan lagi cuci mobil ini ceritanya. Berangkat kemana? Sudah ke Bandung. Ternyata suami istri waktu itu diizinkan Tuhan dua-dua untuk sekolah, walaupun asrama beda-beda. Betul ya? Jadi 4 tahun kemarin kalau saya nggak salah itu, waktu itu COVID 22, berarti 3 tahun kemarin. Jadi 3 tahun itu rasanya cepat sekali. Karena kita pernah Natal, itu masih ada video di saya di depan opung ulang tahun ke-53 di Teko, dan kemarin di apa tuh namanya itu, pokoknya itulah yang di Cibubur itu. Iya. Romian. Sampai saya ada